Halo sobat-sobat MotoGP semua. Ya, minim sekali berita di jeda musim kali ini. Kini, Mimin kembali dengan berita-berita baru nih. Dua tim sudah melakukan peluncuran, tapi sayangnya aroma-aroma mengecewakan muncul bahkan hanya baru dalam proses peluncuran saja. Tim Rossi adalah yang paling menjadi sorotan karena performanya. Tim Pramac terdongkrak karena toprak. Dan Tardosi mengungkapkan betapa Ducati pun tak bisa menyelamatkan Pecco Bagnaia. Nah, seperti apa lengkapnya? Kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Dalam dunia MotoGP, setiap tim akan selalu berbicara besar di awal musim. Tak ada yang mau tampil dengan keraguan saat meluncurkan motor baru atau memperkenalkan warna tempur musim ini. Semua berbicara tentang keyakinan, ambisi, dan potensi kemenangan. Namun setelah semua retorika promosi itu, lintasanlah yang menjadi hakim sesungguhnya. Dan disinilah kenyataan pahit menampar keras tim Valentino Rossi. VR46 Racing Team kini menjadi tim Ducati terburuk di grid. Sebuah ironi besar, mengingat VR46 adalah tim satelit dengan dukungan penuh dari pabrikan Ducati. Secara teori, mereka memiliki semua fasilitas terbaik yang dimiliki tim non-pabrikan. Tapi hasilnya justru berbanding terbalik. Dari 6 motor Ducati yang bersaing di musim 2025, hanya VR46 yang gagal meraih kemenangan. Mereka bahkan tertinggal 188 poin dari Gresini Racing, tim kecil yang hanya memakai motor GP24 dan tidak mendapatkan status dukungan resmi pabrikan. Fakta ini memunculkan pertanyaan besar. Apakah VR46 terpuruk karena GP25 yang belum sempurna? Atau justru Gresini yang diuntungkan oleh kesempurnaan GP24 yang sudah matang? Ducati GP25 memang menjadi bahan diskusi sepanjang musim. Motor itu lebih agresif dan bertenaga, namun sulit dikendalikan. Pecco Bagnaia sendiri sempat kesulitan menjinakkannya, dan hanya Marc Marquez yang mampu membuatnya tampak seperti senjata mematikan. Di tangan Fabio Di Gia, motor itu justru lebih sering menjadi sumber frustasi ketimbang alat untuk menang. Sejak awal, VR46 dibangun dengan mimpi besar, menjadi rumah bagi para lulusan Akademi Rossi, tempat para pembalap muda Italia meniti puncak karir di MotoGP. Dan memang, di awal perjalanannya mereka sempat mencicipi kesuksesan. Tahun 2022 membawa podium. Tahun 2023 menjadi puncak kejayaan dengan 3 kemenangan Marco Bezzecchi yang luar biasa. Tapi semua itu hanya sekejap. Musim 2024-2025 menjadi titik jatuh yang menyakitkan. Bezzecchi tidak cocok dengan karakter GP23 dan akhirnya pergi ke Aprilia. Luca Marini lebih dulu pindah ke Honda. Dalam waktu singkat, VR46 kehilangan arah, kehilangan identitas, dan kehilangan pembalap andalannya. Kini, Rossi harus menatap kenyataan bahwa tim yang membawa namanya justru menjadi titik lemah dalam barisan Ducati. Dia memang berbicara optimis dalam peluncuran tim di Roma, menegaskan bahwa bekerja sama dengan Ducati adalah keuntungan besar karena mereka memiliki motor terbaik di grid. Tapi di balik nada positifnya, ada tekanan nyata. VR46 tidak lagi bisa bersembunyi di balik alasan teknis atau transisi pembalap. Tahun 2026 akan menjadi ujian sesungguhnya. Dua pembalap mereka, Franco Morbidelli dan Fabio Di Gia, kini memikul beban besar. Morbidelli adalah wajah lama yang mendapatkan kesempatan kedua berkat Akademi Rossi. Dia pernah hampir menjadi juara dunia bersama Yamaha pada 2020. Namun sejak cedera lutut di tahun berikutnya, performanya terus menurun. Tanpa VR46, mungkin dia sudah tidak lagi di grid MotoGP. Sementara Di Gia, meskipun mendapatkan motor dengan spesifikasi pabrikan, belum mampu menunjukkan konsistensi seorang pembalap besar. 3 podium dan 262 poin memang terlihat bagus di atas kertas, tapi tidak cukup untuk membenarkan statusnya sebagai pembalap dengan dukungan penuh Ducati. Yang lebih ironi lagi, VR46 adalah satu-satunya tim Ducati yang tidak mencicipi kemenangan. Mereka juga menjadi satu-satunya tim yang kedua pembalapnya gagal naik ke podium teratas. Dari sudut pandang teknis maupun manajerial, itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam struktur tim. Di saat Gresini bisa memaksimalkan potensi GP24 bersama rookie Fermin Aldeguer, VR46 justru terlihat kehilangan arah dengan motor yang lebih baru dan lebih kuat. Dalam peluncuran tim di Roma, bos tim Pablo Nieto berbicara tentang tekanan besar yang mereka hadapi.
ada banyak tekanan. Tetapi jika tidak ada tekanan, itu berarti Anda tidak melakukan apapun, ujarnya. Namun tekanan tanpa hasil hanya akan menjadi beban yang menghancurkan. VR46 kini berada di situasi di mana nama besar Valentino Rossi tidak lagi cukup untuk menyelamatkan reputasi tim. Rossi yang dulu mampu mengubah tim manapun menjadi legenda, kini harus menyaksikan timnya sendiri kesulitan bahkan untuk sekedar bertahan di tengah persaingan Ducati yang luar biasa ketat. Masalah yang lebih dalam adalah kehabisan stok talenta dari VR46 Academy. Setelah Bezzecchi, tidak ada lagi pembalap akademi yang siap naik ke MotoGP. Akademi yang dulu menjadi sumber bakat kini harus melantap keluar, mencari nama-nama besar dari luar lingkaran mereka sendiri. Rumor sempat menyebut bahwa VR46 berdiskusi dengan Pedro Acosta, tapi negosiasi itu tak pernah berbuah. Kini, satu-satunya sosok yang tampak realistis untuk masa depan adalah Nicolo Bulega, mantan pembalap akademi yang kini menjadi penguji Ducati dan punya pengalaman berharga dengan ban Pirelli di ajang Superbike. Jika semua berjalan sesuai rencana, Bulega mungkin akan naik ke MotoGP pada tahun 2027. Dia bisa menjadi simbol kebangkitan VR46. Kisah penembusan dari mantan anak akademi yang kembali membawa semangat baru. Tapi untuk bisa sampai ke titik itu, VR46 harus bertahan lebih dulu. Mereka harus menunjukkan bahwa mereka bisa menang lagi. Bahwa mereka bukan hanya tim Rossi secara nama, tapi juga tim yang bisa bersaing di depan. Realitasnya, MotoGP tak mengenal belas kasihan terhadap legenda. Nama besar tidak menjamin podium, dan hubungan baik dengan pabrikan tidak menjamin kemenangan. Ducati sudah memberi VR46 motor terbaik, tapi sejauh ini mereka belum bisa membuktikan diri layak mendapatkannya. Jika musim 2026 kembali gagal, dukungan pabrikan bisa berpindah tangan. Dan Rossi harus menerima kenyataan pahit bahwa tim yang dia bangun dengan idealisme kini tertinggal jauh dari tim-tim kecil yang hanya berorientasi pada hasil. Berita kedua, peluncuran tim Prima Pramac Yamaha di Siena seharusnya menjadi momen besar. Awal dari babak baru yang berani setelah berpisah dari Ducati dan bergabung ke proyek revolusioner Yamaha. Namun, ketika tirai dibuka dan motor ditampilkan, suasana antusias itu mendadak menurun. Warna dan desain livery motor 2026 ternyata nyaris identik dengan musim sebelumnya, membuat banyak penggemar mengerutkan kening. Tidak ada gebrakan visual, tidak ada kesan segar yang mencerminkan langkah besar menuju era baru Yamaha V4. Di tengah harapan akan tampil yang mencolok untuk menandai kemitraan bersejarah ini, apa yang muncul justru terasa seperti pengulangan. Dominasi warna ungu dan merah yang khas sponsor masih mendominasi tanpa perubahan berarti. Dan bahkan, detail garis serta logo ditempatkan nyaris di posisi yang sama. Bagi banyak penggemar dan pengamat, ini terasa seperti presentasi yang menahan napas. Mewah di panggung tapi kurang berani di desain. Peluncuran yang seharusnya menandai kebangkitan baru Pramac justru tampak datar. Walau pesan besar dari baliknya tetap menggema, semangat dan keyakinan penuh pada era Yamaha baru, dan terutama pada sosok Toprak Razgatlioglu. Disinilah arah cerita berubah, karena meski tampilan luar motor tak memberi kejutan, isi tim ini penuh potensi besar. Kedatangan Toprak, sang juara dunia Superbike 3 kali, menjadi pusat perhatian utama. Dia datang dengan reputasi besar, seorang pengendara agresif, berani dan unik dalam gaya balapnya. Banyak yang menilai langkah Toprak ke MotoGP terlambat, namun justru itu yang membuat langkah 2026 terasa seperti momen yang sangat ditunggu. Toprak bukan sekedar pembalap baru di grid, melainkan sebuah fenomena. Dia membawa gaya spektakuler, gaya pengereman ekstrim, dan kepribadian flamboyan yang mampu menguncang pedok. Dalam uji coba pramusim di Valencia, meski hanya mengendarai Yamaha polos tanpa sponsor, semua mata tertuju padanya. Kini, dengan nomor startnya yang terpampang di motor resmi, ekspektasi melonjak tinggi. Paolo Campinotti, bos tim Pramac, tahu betul bahwa sorotan ini membawa beban. Dia mengakui bahwa musim 2026 bukan hanya tentang kecepatan, tapi juga proses adaptasi. Toprak, dari motor BMW Superbike dengan ban Pirelli ke Yamaha MotoGP dengan ban Michelin, dan karakter mesin yang sepenuhnya berbeda, itu adalah tantangan tersendiri. Awalnya, dia perlu membiasakan diri. Ada perbedaan besar antara motor dan bannya, tapi saya tidak ragu dia punya bakat untuk cepat beradaptasi. Kalimat itu bukan basa-basi, melainkan keyakinan tulus dari seorang yang tahu bahwa bakat alami Toprak adalah sesuatu yang jarang muncul di era modern. Kedatangan Toprak juga memunculkan efek Toprak. Aura dan karismanya membawa energi baru ke tim. Dari para mekanik hingga staf teknis, semuanya tampak terinfeksi optimisme. Campinotti bahkan mengakui bahwa timnya kini bertransformasi dari sekedar skuad pengembang Ducati menjadi tim ambisius yang ingin membangkitkan Yamaha dari keterpurukan. Dia tahu ini bukan jalan yang mudah. Meninggalkan Ducati sebagai juara dunia adalah keputusan yang berani, bahkan nyaris gila di mata sebagian orang. Tapi Campinotti menegaskan, kami percaya pada potensi Yamaha. Jack Miller yang menjadi rekan tim Toprak juga tak kalah penting dalam dinamika ini. Dia membawa pengalaman dan kecepatan yang bisa menjadi patokan bagi rookie asal Turki itu.
Meski sempat tersisih dalam jajaran utama Ducati, Miller tetap menjadi pembalap dengan naluri kuat dan kemampuan ritme balapan. Kombinasi antara Miller dan juga agresivitas Toprak bisa menjadi duet berbahaya, dan justru kombinasi eksplosif yang sulit dikendalikan. Namun terlepas dari tantangan teknis dan proses adaptasi, optimisme tinggi menyelimuti Pramac Yamaha. Ada keyakinan bahwa Toprak bisa melampaui kiprah Danilo Petrucci, mantan pembalap Pramac yang dikenal penuh semangat namun inkonsisten di kelas utama. Jika Petrucci dikenal dengan gaya keras dan karakter penuh humor, Toprak akan membawa sesuatu yang lebih tajam, insting membunuh di atas motor. Dia adalah pembalap yang tak mengenal kompromi dalam duel, dan Yamaha percaya inilah sosok yang akan mengembalikan semangat juara mereka. Ditanya soal kemungkinan podium, Campinotti menjawab dengan senyum penuh keyakinan. Siapa duluan yang meraih podium? Petrucci dengan BMW atau Toprak dengan Yamaha? Kami duluan, katanya sambil tertawa. Ucapnya ringan, tapi mengandung arti besar. Pramac Yamaha mungkin tampil dengan motor yang sama secara visual, tapi di dalamnya tersimpan ambisi besar untuk mengguncang MotoGP 2026. Berita ketiga, di dunia MotoGP yang penuh adrenalin, musim 2025 berubah menjadi kisah drastis tentang kemenangan dan keputusasaan. Sebuah film dokumenter baru yang menegangkan berjudul All on Red menyoroti perjalanan karir Marc Marquez yang kembali ke puncak kejayaan dengan penampilan luar biasa, sekaligus mengungkapkan sisi kelam di baliknya, kemerosotan mendadak Pecco Bagnaia yang mengguncang garasi Ducati. Saat musim dingin berganti menjadi musim balap, ketegangan antara Marquez dan Bagnaia kian terasa di pedok. Marquez mendominasi musim dengan 11 kemenangan dari 18 Grand Prix, sementara Bagnaia 2 kali juara dunia, tenggelam dalam performa mengecewakan tanpa kejelasan yang jelas. Kontras menyolok ini memicu spekulasi besar tentang masa depan Bagnaia di tim merah, hingga membuat direktur tim Davide Tardossi berada dalam kebingungan total. Dalam salah satu momen paling emosional di dokumentasi tersebut, Tardossi terlibat jujur mengungkapkan keputusasaannya. Sungguh menyedihkan apa yang terjadi pada Pecco. Saya tidak mengerti lagi. Saya tidak tahu harus berbuat apa atau mengatakan apa kepadanya. Ucapan itu mencerminkan frustasi yang mendalam di kubu Ducati. Karena hanya Bagnaia yang terpuruk sementara semua pembalap Ducati lainnya tampil kompetitif. Dia terjebak dalam lingkaran. Semua Ducati lainnya berkinerja baik. Hanya dia yang bermasalah, ujar Tardossi menegaskan betapa pelik situasi ini. Padahal awal musim sempat menjanjikan bagi Bagnaia. Dia meraih 7 podium dari 11 balapan pertama, menunjukkan performa yang konsisten, namun dominasi Marc Marquez perlahan mengubah atmosfer. Ekspektasi terhadap Bagnaia meningkat tajam, dan setiap hasil yang tidak sempurna mulai terlihat seperti kegagalan. Pada paruh kedua musim, performanya anjlok drastis. Hanya 1 podium dan 1 kemenangan tak terduga di Jepang yang mampu diraih, membuatnya terperosok di posisi kelima klasemen akhir. Bagi pembalap yang pernah dielulukan sebagai simbol kekuatan baru Ducati, ini adalah kejatuhan yang menyakitkan. Marquez sendiri dalam wawancara di dokumenter itu memberikan analisis tajam mengenai krisis mental yang dialami rivalnya. Masalahnya adalah ketika Anda mulai kehilangan kepercayaan diri, Anda memasuki lingkaran di mana Anda terus kehilangan lebih banyak kepercayaan diri. Setiap gerakan motor terasa salah. Rasanya seperti Anda berkendara dengan kekakuan yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya. Namun dia tetap optimis menambahkan, saya percaya Pecco akan kembali. Dia punya bakat dan tim yang tepat. Untuk proyek ini berhasil, kami butuh 2 pembalap dalam kondisi terbaik. Kadang hanya 2 bulan saja cukup untuk mengubah segalanya. Meski secara lahiriah Bagnaia masih menegaskan komitmennya pada Ducati, di dalam tim suasananya tidak lagi stabil. Bekas luka musim 2025 tampak nyata. Hubungan internal renggang. Kepercayaan manajemen menurun dan masa depannya mulai dipertanyakan. Satu hal yang pasti, Bagnaia tidak akan menerima posisi tim satelit bila kehilangan kursi tim pabrikan, terlepas dari kedekatannya dengan Valentino Rossi dan struktur VR46. Di tengah situasi ini, rival-rival Ducati mulai memasang radar. Yamaha, Honda, dan bahkan Aprilia dikabarkan mengamati perkembangan Bagnaia secara seksama, terutama karena masa depan Jorge Martin juga masih belum pasti. Ducati sendiri memilih berhati-hati, menunda keputusan final tentang nasib Bagnaia sambil menilai kemampuan untuk bangkit kembali menjelang musim 2026.